Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Betari Adinitama Rucitra Kencana. Saya adalah mahasiswi Universitas Mercu Buana, Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik. Di sini saya akan mempresentasikan untuk memenuhi tugas besar 2 dalam mata kuliah Aspek Hukum dalam Pembangunan. Dosennya yaitu Ibu Lili Kolida, STMT, dan Bapak Panani Kesai, IR, MSc. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa sih itu manajemen klaim proyek. Klaim konstruksi menurut Yasin tahun 2006 adalah klaim yang timbul dari atau sehubungan dengan pelaksanaan suatu pekerjaan jasa konstruksi antara pengguna jasa dan penyedia jasa atau antara penyedia jasa utama dengan subpenyedia jasa atau pemasok bahan, atau antara pihak luar dengan pengguna atau penyedia jasa yang biasanya mengenai permintaan tambahan waktu, biaya, atau kompensasi lainnya. Kemudian, sebab-sebab timbulnya klaim konstruksi. A. Informasi desain yang tidak tepat. B. Informasi desain yang tidak sempurna. C. Investigasi lokasi yang tidak sempurna. D. Reaksi klien yang lambat. E. Komunikasi yang buruk. F. Sasaran waktu yang tidak realistis. G. Adalah administrasi kontrak yang tidak sempurna. H. Kejadian eksternal yang tidak terkendali. I. Informasi tender yang tidak lengkap. J. Alokasi resiko yang tidak jelas. K. Keterlambatan ingkar membayar. Kemudian, sebab timbulnya klaim konstruksi antara lain keterlambatan pekerjaan yang disebabkan oleh pemilik bangunan. B. Perubahan jadwal yang diperintahkan oleh pemilik bangunan. C. Perubahan atau modifikasi isi kontrak yang bersifat informal yang berasal dari perencana atau pemilik bangunan. D. Perbedaan kondisi lapangan yang disebabkan karena perubahan kondisi di lapangan yang tidak diramalkan terjadi. Misalnya pada kondisi fisik di bawah permukaan tanah. E. Perubahan kondisi cuaca di luar musim yang terdokumentasi dan menyebabkan pekerjaan tidak dapat diselesaikan. F. Kegagalan dalam membuat kesepakatan harga akibat perubahan order pekerjaan. G. Konflik dalam perencanaan dan spesifikasi produk yang sudah tidak lagi diproduksi. H. Kontrak yang tersendat-sendat, perubahan penting, pekerjaan di luar lingkup kontrak, penggunaan proyek sebelum penyerahan total, dan kegagalan pembayaran dalam pembangunan. Setelah itu ada struktur klaim. A. Keterangan tentang ketentuan dan syarat-syarat kontrak atau lingkup pekerjaan, struktur biaya. B. Keterangan mengenai fakta kejadian, apa saja yang terjadi atau tidak terjadi yang diuraikan secara kronologis. C. Akibat suatu rangsangan klaim yang disajikan dalam bentuk uraian di atas. D. Analisa biaya termasuk perbandingan antara biaya sesungguhnya dan biaya yang diperkirakan. Kemudian asal-usul klaim. Menurut Yasin, tahun 2004, penyebab atau asal-usul klaim dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu pertama sebab umum, kedua sebab dari pengguna jasa, kemudian sebab dari penyedia jasa. Pertama, sebab umum. Komunikasi, administrasi kontrak, waktu pekerjaan, kejadian eksternal, tafsiran bahasa kontrak. Untuk yang kedua, sebab dari pengguna jasa, yaitu informasi tender yang tidak sempurna, penyelidikan situ yang tidak sempurna, reaksi yang lambat, alokasi resiko yang tidak jelas, keterlambatan pembayaran, dan larangan metode kerja tertentu. Untuk yang ketiga, yaitu sebab dari penyedia jasa, yaitu pekerjaan cacat, keterlambatan penyelesaian, klaim tandingan, pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi, dan bahan yang dipakai tidak memiliki syarat garansi. Kemudian analisis klaim. Pengguna jasa harus menganalisis secara seksama klaim tersebut dalam 3 tahapan, yaitu analisis secara faktual, kedua, analisis secara hukum atau berdasarkan kontrak, ketiga, analisis biaya. Untuk analisis biaya, kita ada 2 metode yang dapat digunakan untuk menghitung biaya-biaya klaim, yaitu metode biaya total dan metode kenaikan biaya.
Kemudian jenis perubahan. Jenis perubahan di sini ada dua, yaitu formal change atau informal change. Pertama, informal change atau perubahan resmi merupakan perubahan yang dibuat oleh pengguna jasa, di mana hasil perubahannya dibuat secara tertulis oleh kontraktor, yaitu untuk merubah lingkup pekerjaan, waktu pekerjaan, harga, atau hal-hal yang telah diatur dalam kontrak sebelumnya. Kemudian yang kedua yaitu informal change. Informal change atau biasa disebut juga dengan constructive change, yaitu berisi perubahan-perubahan dari lingkup pekerjaan kontraktor atau metode pelaksanaan dari merupakan hasil dari tindakan atau kelalaian dari owner. Tindakan atau kelalaian itu dari pihak ketiga seperti kontraktor lain. Kemudian yang kedua, saya akan membahas tentang arbitrase. Arbitrase merupakan istilah-istilah yang dipakai untuk menjabarkan suatu bentuk tata cara damai yang sesuai atau sebagai penyedia dengan cara bagaimana menyelesaikan sengketa yang timbul sehingga mencapai suatu hasil tertentu yang secara hukum final dan mengikat. Prasyarat yang utama bagi suatu proses arbitrase ialah kewajiban pada para pihak membuat suatu kesepakatan tertulis atau perjanjian arbitrase, atau arbitration clause atau agreement, dan kemudian menyikapi hukum dan tata cara bagaimana mereka akan mengakhiri penyelesaian tersebut. Untuk arbitrase, undang-undangnya yaitu pelaksanaan arbitrase di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Untuk mekanisme arbitrase yaitu untuk menyelesaikan suatu sengketa melalui mekanisme arbitrase. Dibutuhkan kesepakatan antara kedua pihak yang bersengketa atau yang dapat dilakukan sebelum manapun maupun setelah terjadinya sengketa. Karena alasan ini, perjanjian secara tertulis harus dilakukan oleh kedua pihak sebelum arbitrase. Di Indonesia ini terdapat beberapa badan khusus yang memfasilitasi proses arbitrase, yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau disebut dengan BANI, dan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia atau disebut BAPMI. Kemudian keuntungan arbitrase. Arbitrase memiliki beberapa keuntungan sebagai sarana mengatasi sengketa secara damai, non-konfrontatif, dan kooperatif dengan tujuan hasil tertentu. Hasil ini dapat merupakan suatu penyelesaian hukum yang bersifat final dan mengikat sama dengan pelaksanaan yang dimungkinkan melalui pengadilan. Secara umum, prosedur yang harus dilakukan untuk permohonan proses arbitrase adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendaftaran. Sebagai tahap awal, permohonan dapat mengajukan pendaftaran permohonan arbitrase oleh pihak yang memulai proses arbitrase kepada sekretariat lembaga arbitrase yang dipilih para pihak. Yang kedua, permohonan mengadakan arbitrase atau request for arbitration. Dalam pengajuan permohonan harus menyertakan beberapa informasi. Yang pertama, nama dan alamat pihak, kemudian perjanjian arbitrase antara pihak yang bersengketa, kemudian fakta-fakta dan dasar hukum kasus arbitrase, rincian permasalahan, dan tuntutan atau nilai tuntunan. Yang ketiga, dokumen. Pemohon harus melampirkan salinan autentik yang terkait dengan sengketa yang bersangkutan dan salinan autentik perjanjian arbitrase dan dokumen lain yang relevan. Apabila ada dokumen yang akan menyusul, permohonan harus konfirmasi mengenai dokumen susulan tersebut. Yang keempat adalah pertunjukan arbiter. Pemohon menunjuk seorang arbiter sebagai pihak ketiga yang netral, paling lambat 30 hari terhitung sejak permohonan didaftarkan. Jika pemohon tidak dapat menunjuk arbiter,
maka penunjukan mutlak telah diserahkan kepada lembaga arbitrase yang dipilih. Kemudian, ketua lembaga arbitrase berwenang atas permohonan untuk memperpanjang waktu pertunjukan arbiter dengan alasan-alasan yang tidak sah melebihi dari 14 hari. Yang terakhir, biaya arbitrase. Permohonan mengadakan arbitrase harus disertai pembayaran biaya pendaftaran. Biaya pendaftaran dibayarkan saat melakukan permohonan sebesar 2 juta rupiah. Sementara untuk biaya administrasi lebih beragam tergantung besar tuntutan. Kemudian yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang etika dan kompetensi engineer serta profesionalisme. Etika pada hakikatnya merupakan pandangan hidup dan pedoman tentang bagaimana seorang berperilaku, dan etika berasal dari kesadaran manusia. Etika juga merupakan penilaian kualifikasi terhadap perbuatan seorang. Etika profesi terdapat suatu kesadaran yang kuat untuk mengindahkan etika profesi pada saat mereka ingin memberikan jasa keahlian kepada masyarakat yang memerlukan. Etika. Etika ada 2 macam etika yang harus kita pahami bersama dalam menentukan baik dan buruknya perilaku manusia. Yang pertama, etika deskriptif, yaitu etika yang berusaha meneropong secara kritis dan rasional sikap dan perilaku manusia, dan apa yang dikejar oleh manusia dalam hidup ini, sebagai sesuatu yang bernilai. Etika deskriptif memberikan fakta sebagai dasar untuk mengambil keputusan tentang perilaku atau sikap yang mau diambil. Yang kedua, etika normatif. Etika normatif di sini yaitu etika yang berusaha menetapkan berbagai sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Etika normatif memberi penilaian khusus sekaligus memberi norma sebagai dasar dan kerangka tindakan yang akan diputuskan. Etika secara umum dapat dibagi menjadi 2, yaitu etika umum dan etika khusus. Etika umum yaitu berbicara mengenai kondisi-kondisi dasar bagaimana manusia bertindak secara etis, bagaimana manusia mengambil keputusan etis, teori-teori etika, dan prinsip-prinsip moral dasar yang menjadi pegangan bagi manusia dalam bertindak secara tolak ukur dalam menilai baik buruknya suatu tindakan. Etika umum ini dapat dianalogkan dengan ilmu pengetahuan yang membahas mengenai pengertian umum dan teori-teori. Yang kedua, etika khusus, merupakan penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus. Penerapan ini bisa berwujud bagaimana saya mengambil keputusan dan bertindak dalam kehidupan dan kegiatan khusus yang saya lakukan. Namun, penerapan itu juga dapat berwujud bagaimana saya menilai perilaku saya dan orang lain dalam bidang kegiatan dan kehidupan khusus yang dilatar belakangi oleh kondisi yang kemungkinan manusia bertindak etis. Cara bagaimana manusia mengambil keputusan atau tindakan dan teori serta prinsip moral dasar yang ada di baliknya. Untuk edisi khusus dibagi menjadi 2 bagian, yaitu etika individual, yaitu menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri. Yang kedua, etika sosial, yaitu berbicara mengenai kewajiban, sikap, dan pola perilaku manusia sebagai anggota umat manusia. Etika sosial. Dengan demikian, luasnya lingkup dari etika sosial, maka etika sosial ini terbagi atau terpecah menjadi banyaknya bagian atau bidang. Dan pembahasan bidang yang paling aktual saat ini adalah sebagai berikut. 1. Sikap terhadap sesama. 2. Etika keluarga. 3. Etika profesi. 4. Etika politik. 5. Etika lingkungan. Dan 6. Etika ideologi. Sekian presentasi saya untuk mata kuliah aspek hukum dalam pembangunan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.